Selamat pagi, hari ini kita masih belajar tentang konsep dasar perpajakan, subbab yang ketiga tentang jenis pemungutan pajak. Jenis pemungutan pajak di Indonesia terdiri atas 3. Yang pertama berdasarkan lembaga pemungutan, yang kedua berdasarkan pihak yang menanggungnya, dan yang ketiga berdasarkan sifat pemungutan. Yang pertama, lembaga pemungutan. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terdiri atas 2, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Jenis pajak yang dipungut antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak atas penjualan barang mewah, bea masuk, bea keluar, dan bea cukai. Kemudian pajak daerah, yaitu pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Pajak daerah ini berlaku pada provinsi dan kabupaten atau kota. Penduduk yang melakukan pembayaran pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak daerah secara langsung karena akan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan lain-lain, bukan untuk memenuhi kepentingan individu. Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-programnya. Jenis pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama pajak daerah tingkat 1 atau provinsi, dan yang kedua pajak daerah tingkat 2 atau kabupaten. Untuk pajak daerah tingkat 1, adapun jenis pajak yang dipungut pada tingkat provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Untuk pajak daerah tingkat 2 atau kabupaten, dipungut oleh kabupaten atau kota. Jenis pajak pada daerah tingkat 2 yaitu pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pemanfaatan air bawah tanah, pajak restoran, pajak mineral, bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Mulai tahun 2013, PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah. Kemudian yang kedua, berdasarkan pihak yang menanggungnya. Jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggungnya terdiri atas 2, yang pertama pajak langsung dan yang kedua pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain dan dipungut secara berulang pada waktu tertentu, misalnya setiap bulan atau tahun. Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya tidak didaftar berdasarkan nomor KOHIR. Tetapi, jika ada peristiwa perbuatan tertentu, pembayaran pajak dapat dilimpahkan beban pajaknya kepada orang lain. Contoh, pajak pertambahan nilai, pajak atas penjualan barang mewah, bea cukai, dan bea meterai. Kemudian yang ketiga berdasarkan sifat pungutannya.
Jenis pajak berdasarkan sifat pungutannya meliputi dua jenis pajak. Yang pertama pajak subjektif, yang kedua pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Penentuan pajaknya harus disertai alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. Penerapan di Indonesia dapat dilihat dalam pengenaan pajak penghasilan orang pribadi atau PPh pasal 21, yaitu sebelum dikenakan pajak terlebih dahulu, penghasilan neto dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Keadaan pribadi wajib pajak atau yang disebut dengan daya pikulnya sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang. Besarnya sangat dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak, pekerjaan, banyaknya tanggungan, status kawin atau tidak kawin, contohnya pajak penghasilan. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, misalnya benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Kemudian ditetapkan subjeknya, contoh pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah. Untuk sebab yang ketiga ini sampai di sini dulu. Selamat belajar, semangat belajar. Jika ada pertanyaan, silahkan WA atau telepon atau email ke Mem. Terima kasih.